Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Abdurrahman ya. Dan tetap juga saya akan membahas tentang pengalaman saya yang terkena GERD anxieties psikosomatis. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman ya. Itu sangat banyak sekali pertanyaan tentang pola makan, terus pola hidup ya, pola berpikir. Nah, saya akan jelaskan cuma satu persatu ya. Dan ini juga ada pertanyaan dari Mas, itu di komen ya, Mas Izdihad gitu ya kalau nggak salah. Mas Izdihad, halo Mas Izdihad. Izdihad ya. Itu katanya pola makannya itu seperti apa dan makanan apa aja yang dimakan dan apa aja yang tidak. Katanya seperti itu ya. Oke teman-teman, masih tidak juga sama. Saya akan menjelaskan ya, bukan pola makan yang anjuran dokter karena saya juga kurang tahu ya spesifiknya seperti apa. Cuman ini pengalaman saya aja ya, yang saya ceritakan di sini tentang pengalaman saya aja ketika waktu itu makannya seperti apa, makanannya seperti apa, yang tidak dimakan juga seperti apa. Nah ya seperti itu. Oke, waktu itu saya ketika terkena GERD anxieties psikosomatis itu makan saya itu dirubah ya, dirubah. Yang dulunya saya itu sering nggak makan ya, jadi keluyuran aja terus ya. Waktu sehatnya itu keluyuran terus, jadi makannya nggak teratur ya. Nah ketika GERD, karena saya itu pengen sembuh, karena saya juga dapat itu ya, dapat informasi dari YouTube orang lain yang sudah sembuh, cara makannya mereka itu seperti apa, saya ikutin ya, alhamdulillah ya membaik. Nah waktu itu saya makannya itu jam makannya itu sangat banyak sekali ya. Itu sehari itu pertama kali saya itu makan banyak itu 7 kali ya. Nah yang 7 kali itu saya nggak tahu ya waktunya jam berapanya, karena yang 7 kali itu nggak lama ya, cuma sekitar 1 bulan lah, 1 bulan atau 3 minggu lah, kurang dari 1 bulan. Nah kemudian saya rubah lagi karena memang ketika banyak makan itu nggak enak ya. Saya coba rubah lagi menjadi 5 kali ya, dalam satu hari itu 5 kali. Pertama saya makan itu jam 6, jadi bangun tidur itu saya langsung makan ya, cuci muka langsung makan, gak mandi ya waktu itu saya, karena memang waktu itu ketakutan mandi itu sangat berlebih sekali ya. Jadi cuma cuci muka, kemudian makan jam 6 ya, jam 6 makan, kemudian nongkrong di depan rumah karena waktu itu untuk pergi keluar itu saya sangat takut sekali ya. Nah kemudian jam 9 saya makan lagi, jam 12 saya makan lagi, jam 3 makan lagi, terakhir saya makan jam 6 maghrib ya waktu itu. Jadi sampai sekarang saya tidak makan malam ya. Jadi kalau dulu itu sering saya makan tuh jam 11 malam, kadang jam 12. Nah ketika sudah terkena GERD anxieties psikosomatis, saya makan malam tidak ada, sampai sekarang tidak ada ya. Jadi waktu lagi parah-parahnya waktu itu makan 5 kali ya, jam 6, kemudian jam 9, kemudian jam 12, kemudian jam 3, terakhir lagi jam 6 ya. Nah itu apa saja sih yang dimakannya katanya gitu, karena waktu itu saya mengikuti anjuran dari dokter ya untuk makanan nih. Saya mengikuti anjuran dari dokter, hindari yang minyak-minyak, gorengan-gorengan saya hindari waktu itu ya. Kemudian makanan yang berlemak pokoknya dihindari ya. Kemudian kopi, susu, teh saya tidak, malahan teh sampai sekarang tidak, yang pedas-pedas tidak sama sekali sampai sekarang. Saya sudah lupa yang namanya rasa sambal itu seperti apa, saya sudah lupa ya. Itu ya makanan. Kemudian porsi makannya segimana sih porsi makannya? Nah porsi makannya itu sedikit ya. Porsi makannya itu saya mangkok kecil lah, mangkuk kecil. Jadi karena memang waktu itu saya pengen sembuh, jadi makan saya itu benar-benar di apa ya, bukan ditimbang ya, jadi diukur. Saya makan pakai mangkok kecil waktu itu. Saya masukin nasi dulu ya,
kena mangkok, saya ukur dulu mangkok kecil yang ukuran nasi padang itulah ya. Kemudian taruh di piring. Nah kemudian lauk pauknya, karena waktu itu saya lagi parah-parahnya, jadi makanan waktu itu saya cuma rebus tahu. Kemudian untuk dagingnya saya daging ayam, cuman kulitnya dibuang ya, kulitnya dibuang, cuman direbus aja. Yang penting harus ada nutrisi ya. Saya daging ayam nggak dimasak seperti digoreng, dipakai bumbu lain-lain, enggak ya waktu itu ya. Saya pengen cepat sembuh waktu itu, jadi saya makannya cuman rebus ayam aja yang tanpa kulitnya ya. Jadi saya dulu beli, istri itu beli pahanya aja ya, beli paha ayam, kemudian kulitnya dibuang, diambil dagingnya, cuman itu aja ya. Jadi waktu itu saya makannya itu tahu, nasinya sedikit, kemudian dagingnya ya satu paha, cuman kulitnya dibuang, kemudian sayurnya itu saya sayur bayam. Nah untuk sayur bayam saya yang dimakan cuman daunnya aja ya, jadi batangnya saya hilangin, saya cuman daunnya aja ya. Nah itu setiap hari itu saya ya, itu makan itu selang berapa lama ya, lupa lagi saya juga, lama lah pokoknya sekitar 5 bulan 6 bulan lah makan jenis itu sekitar 6 bulan 5 bulanan lah ya gitu ya. Nah kemudian untuk bulan selanjutnya setelah 6 bulan atau 5 bulan saya nambah lagi porsi, cuman bukan nasinya yang ditambah, saya lauk pauknya waktu itu yang ditambah. Saya waktu itu nambahnya itu pakai tempe ya, tetapi tempe itu tidak digoreng juga ya, tempe itu tidak digoreng, saya cuma direbus aja, direbus pakai air panas. Dan kalau misalkan ada yang nanya rasanya seperti apa Pak? Nggak ada rasa sama sekali ya, tidak ada rasa sama sekali ya. Jadi ya karena memang saya pengen sembuh ya saya paksakan ya waktu itu. Nah itu ya, jadi makanan saya namakan tempe rebus itu saya nggak sering ya, karena itu sebetulnya nggak apa-apa sih kalau misalkan tempe juga, cuman kadang saya itu juga dapat informasi, waduh saya kalau makan tempe saya suka jadi sensasinya gitu. Jadi saya juga sering takut waktu itu, jadi tempe itu nggak terlalu sering lah dimakan ya. Yang sering dimakan hampir tiap hari itu justru tahu sama rebus daging ayam ya waktu itu. Nah untuk buah-buahannya, sayurnya dulu ya. Sayurnya waktu itu yang saya makan itu wortel ya. Jadi wortel juga cuma direbus, pokoknya serba direbus aja, wortel, bayam, tahu, kemudian daging cuma dagingnya aja yang direbus. Kemudian apalagi ya, cuman sedikit kok ya waktu itu saya nggak banyak jenisnya gitu ya. Kalau sayuran ya cuman itu aja, cuman bayam sama wortel ya. Kalau kentang saya kentang waktu itu karena memang dulu ya, mungkin Anda berbeda nih ya. Kalau dulu saya makan kentang itu suka nggak enak ya, suka kembung gitu. Makan umbi-umbian justru saya nggak enak ya, suka kembung gitu. Jadi saya cuman makannya itu aja ya. Tahu rebus, kemudian daging rebus, bayam, sama wortel, cuman itu aja ya. Nah kemudian buah-buahan saya yang sampai sekarang itu nggak berhenti ya, itu jus alpukat ya. Sampai sekarang itu jus alpukat saya terus jalani, itu satu hari itu 1 gelas sampai sekarang ya, sampai sekarang. Cuman sekarang karena saya sudah sembuh, jadi justru malah sekarang itu agak-agak lupa ya, jadi jarang lah. Kadang sekarang kalau lagi ingat suka bikin jus alpukat, tapi kalau dulu itu tiap hari saya jus alpukat ya. Jus alpukat tiap hari pakai gula putih. Jadi kalau misalkan buahnya satu itu saya bagi 2 ya waktu itu. Jadi jam 9 sesudah makan, nah menjelang ke siangnya jam 12 atau jam 10-an saya minum 1 gelas. Dari satu buah alpukat itu saya bagi 2 ya, setengahnya jam 10, nah setengahnya lagi sore sekitar jam 4 ya. Nah itu dalam 1 gelas itu gula putihnya itu cuma 2 sendok. Waktu itu saya bikin jus cuma 2 sendok ya, jadi untuk 1 kali jus saya gulanya cuma 2 sendok. Nah itu, nah kemudian kesininya, nah baru setelah agak baikan saya mencoba itu buah-buahan yang lain ya.
seperti apa ya, pepaya. Nah kalau pepaya saya nggak lama nyobainnya karena ketika makan pepaya waktu itu saya main ceret terus waktu itu. Tetapi kalau sekarang saya enggak ya, makan pepaya saya sudah normal ya. Kalau dulu saya makan pepaya itu main ceret, tapi untuk sensasi yang lainnya gitu kayak macam koyangan, pusing enggak. Nah justru ketika saya makan mangga nih, tetapi kalau misalkan Anda yang tidak, yang mungkin berbeda ya dengan saya. Waktu itu karena saya itu bosen ya, bosen pengen gitu ya makan mangga, saya cobain cicipin makan mangga, ternyata ada pusing dulu ya. Saya juga nggak tahu ya ada kandungan apa dalam mangga itu kok bisa pusing gitu untuk yang GERD. Tetapi kalau yang misalkan yang tidak ya mungkin berbeda ya. Tetapi kalau untuk saya waktu itu makan mangga nggak enak aja gitu. Nah jadi saya berhenti makan mangga selang 2 minggu. Saya pengen lagi, saya cobain lagi. Ternyata dari satu ya sedikit lah makan mangga, kemudian minggu ke depannya saya nambahin lagi 2, masih agak pusing. Minggu selanjutnya saya tambahin lagi jadi 2 lagi, nggak pusing ya. Nah di situ malah saya bilang ke istri, Bu, saya ada perkembangan sekarang. Kenapa katanya? Sekarang makan mangga kok nggak pusing, saya bilang gitu ya. Istri cuma tersenyum aja. Maka saya bilang besok beli lagi, saya bilang gitu ya. Akhirnya saya beli lagi mangga ya. Nah itu untuk buah-buahan ya. Saya bertahap ya. Yang pertama itu lagi parah-parahnya saya makan itu buah itu cuma alpukat, kesini-kesininya ada mangga. Nah kesini-kesininya ada buah naga. Nah gitu ya. Jadi nggak sekaligus saya itu tiap hari makan alpukat, makan buah mangga, kemudian buah naga gitu, enggak ya. Jadi memang saya waktu itu bertahap karena memang mungkin ya, mungkin sebetulnya nggak kenapa-kenapa gitu, cuman karena ada ketakutan tersendiri lah. Jadi kalau misalkan saya mau makan buah yang baru itu, jadi takut ya, dia takut. Jadi sebetulnya mungkin sebetulnya kalau saya paksakan waktu itu mungkin tidak apa-apa ya, tetapi karena mungkin saya itu ketakutan yang berlebih, jadi kalau mau makan sesuatu buah-buahan yang baru itu takut ya, makanya saya nggak makan waktu itu ya. Jadi yang tahu itu ketika saya makan alpukat saya nggak kenapa-kenapa, terus makan yang lain ada sensasi, makanya saya nggak makan yang lain, alpukat aja terus ya sampai sekarang itu alpukat. Tapi yang buah yang lain sekarang juga saya udah makan ya. Nah untuk pisang mungkin Anda berbeda, mungkin Anda tidak ada sensasi yang lain. Tetapi kalau untuk pisang apapun saya dulu nggak makan ya, karena waktu itu setiap kali saya makan pisang itu saya suka jadi, makanya sampai sekarang itu saya pisang masih trauma. Padahal sekarang itu saya tuh udah sembuh. Tapi kalau misalnya di rumah ada pisang, kadang istri juga suka nawarin ya katanya sekarang makan pisang nih, sekarang kan udah sembuh, cobain lah katanya gitu, biar enak gitu, biar gizinya bertambah lagi dalam tubuh kayak gitu. Kadang saya juga pengen ya makan pisang, cuman saya bilang nantilah, saya bilang gitu ya. Nah itu ya untuk pisang. Jadi untuk pisang dari semenjak saya terkena GERD artritis psikosomatis sampai sekarang saya belum pernah ya makan pisang. Nah itu ya. Nah kemudian kesininya setelah saya lupa lagi ya temponya itu udah berapa bulan gitu ya. Pokoknya kesininya ya pas mau agak-agak sembuh, jadwal makan tanpa disadari, tanpa direncanakan itu berubah jadi 4 kali. Jadi dulunya itu makan 5 kali, kesininya jadi 4 kali ya makannya itu. Jadi jam 6, kemudian jam 10, kemudian jam 2, kemudian jam 6 kembali ya. Jadi makan itu yang dari 7 turun lagi jadi 5, turun lagi jadi 4. Nah kesininya lagi sudah mulai agak-agak pulih jadi 3 kali. Nah kenapa bisa seperti itu padahal itu tanpa direncanakan ya. Makan kok direncanakan katanya gitu, kenapa nggak direncanakan bisa jadi dari 7 itu bisa jadi 5, jadi 4, jadi 3. Saya juga kurang tahu ya, karena mungkin ya karena mungkin saya itu sudah cuek ya, karena nggak ada sensasi yang terjadi, jadi saya agak cuek. Jadi makannya itu dengan sendirinya. Kalau misalnya kita sering justru malah pegah, nggak enak ya, malah pegah nggak enak. Jadi
karena saya sering ada kegiatan jalan-jalan, bermain, ngobrol sama teman-teman, jadi sensasi itu hilang. Jadi kalau makannya itu makan lupa lagi ya. Jadi yang dulunya sering kesininya jadi agak berkurang ya, dari 7 kali 6 kali, kemudian 5 kali ya, kemudian 4 kali. Nah sekarang alhamdulillah sudah normal 3 kali ya, tanpa direncanakan itu ya. Kenapa bisa tanpa direncanakan ya, karena memang sudah agak cuek ya sama makannya. Nah itu, jadi kalau misalnya yang bertanya jam makannya seperti apa, nah seperti itu ya jam makan saya. Nah kemudian untuk makan sampai sekarang juga tetap ya, saya makan walaupun saya sudah 3 kali makan, porsinya masih tetap ya sampai sekarang itu porsi nasinya itu mampu. Dan kalau untuk ditakar waktu itu kalau lagi parah-parahnya kan diukur tuh ya. Kalau saya dulu nih, mungkin Anda berbeda ya. Kalau saya dulu kan mau makan itu saya masukin dulu ke mangkok, jadi diukur ya, diukur sudah pas satu mangkok saya taruh. Nah sekarang mungkin agak cuek sekarang, bukan mungkin ya, karena saya sudah cuek ya sekarang, jadi nggak ditakar lagi. Kalau makan ngambil nasi, jadi dikira-kira aja. Saya nggak, sampai sekarang makan nggak banyak. Walaupun sekarang sudah 3 kali makan, saya nggak banyak ya, cuman 1 mangkok nasi padang itu ya ukuran itu ya. Nah justru sekarang itu lagi enak-enaknya makan ya. Sekarang itu makan daging yang lain saya sudah bisa gitu ya, daging sapi, kemudian daging yang agak ada kulitnya dikit gitu ya. Sekarang sudah bisa. Nah kalau dulu saya nggak bisa ya, nggak berani ya. Nah kemudian apalagi ya, ya pokoknya kalau untuk makanan ya itu aja ya. Saya sampai sekarang ya, jadi makanan agak bertambah sedikit ya jenisnya. Kalau dulu makanannya cuma tahu, kemudian apa ya, rebusan itu wortel, kemudian sayur bayam cuma daunnya aja ya. Nah cuman itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Anda bertanya makanan saya seperti apa ya seperti itu ya. Tetapi kalau untuk pulih-pulihnya sekarang saya sudah bebas lagi. Cuman untuk sambal sampai sekarang saya udah lupa rasanya sambal itu seperti apa. Nah itu teman-teman ya, terutama untuk istihad. Nah itu video tentang makanan saya. Nah untuk minumnya sampai sekarang saya nggak minum teh, jadi minumnya saya air putih ya, air putih. Kopi sampai sekarang juga saya enggak, saya udah lupa rasanya kopi itu seperti apa. Kemudian makanan-makanan atau minuman-minuman yang berwarna saya sudah lupa ya. Jadi memang minuman yang berwarna itu memang kurang baik ya buat tubuh kita itu, apalagi makan minuman yang bersoda ya, beralkohol, jangan ya, kasihanilah tubuh Anda ya. Nah itu teman-teman makanan-makanan dari saya. Kalau misalkan untuk makanan yang lain ikutin ya video-video yang lain. Makan dulu, kalau misalnya ada sensasi berhenti, kalau nggak ada sensasi lanjut lagi. Karena apa? Tubuh kita itu memerlukan nutrisi ya, jangan dibiarin begitu aja ya. Ya butuh nutrisi aja gitu ya. Nah itu teman-teman, saya titip ya, sekali lagi saya titip agar video ini tetap berkembang, tolong di subscribe. Nah kemudian tombol loncengnya ditekan biar kalian juga dapat notifikasi video dari saya yang selanjutnya ya. Untuk yang mau komen, untuk yang mau bertanya tentang seputar pengalaman saya beranesthesis psikosomatis, silakan berkomen di kolom komentar, tanyakan bebas apa aja ya. Karena yang sedang mengalami anesthesis psikosomatis kalau dapat keterangan seperti ini biasanya suka nyaman ya. Kalau misalnya dapat video dari orang lain, dapat keterangan dari orang lain, itu tambah tenang kita itu ya, tambah nyaman, dan tanpa disadari itu akan bertambah baik ya, akan bertambah baik. Nah itu teman-teman video dari saya. Nanti video selanjutnya saya akan upload lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.